pembelajaran ya, Miss. Nah, kalau untuk seperti membaca, kemudian itu insya Allah dengan pembiasaan ya, membaca kan nanti itu kan literasi ya, Miss, ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan pembiasaan, insya Allah mungkin mereka akan terbiasa dan memang bisa mudah mengingat kalau kita lakukan terus-menerus ya, Miss. Kemudian seperti menulis gitu kan, itu juga sama bisa terbiasa. Kemudian kalau untuk menghafal ya, insya Allah kalau terus kita lakukan selalu apersepsi dan mengaitkan materi yang lalu dengan yang saat ini akan kita sampaikan, insya Allah itu bisa mereka terapkan walaupun dari segi tajwid mungkin agak kurang ya, Miss, ya gitu kan, tapi kan kita alhamdulillah setidaknya anak kita sudah terpaku untuk membaca Al-Quran ya, Miss. Nah, di sini apa yang membuat saya tertarik? Nah, pada tujuan pembelajaran yang terakhir, Miss, saya ingin lebih tertuju kepada materi pesan pokok dari Al-Quran surat Al-Hujurat tersebut gitu, Miss. Apa sih pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut gitu kan? Nah, di situ kan dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu beragam. Dari segi jenis kelaminnya, ada laki ada perempuan, kemudian bangsa, kemudian ada suku-sukunya gitu kan, Miss. Nah, lantas di sini nantinya itu tidak hanya menekankan kepada pemahaman mereka, tetapi psikomotorik mereka bagaimana kemudian membangun aspek rasa mereka itu seperti apa gitu loh, Miss. Jadi terlibat secara keseluruhan gitu, dari segi-segi penilaian secara autentiknya gitu, Miss, ya. Itu seperti itu, Miss. Nah, lalu berdasarkan berangkat dari permasalahan itu, latar belakang itu, apa yang untuk Nah, iya. menggolkan? Betul, Miss. Nah, kenapa saya tertarik dengan itu gitu kan? Karena saya lihat di lingkungan sekolah, kemudian bukan hanya di lingkungan sekolah ya, di lingkungan masyarakat itu mungkin bukan di sekolah saja, mungkin di lingkungan Pak Siswanto ya, sekolah atau Bu Nurdiati dan lain sebagainya, masih banyak terjadi anak-anak terjadinya seperti membuli, kemudian ya kata-kataan atau secara verbal gitu yang tidak baik untuk diungkapkan, misalnya seperti istilahnya ejek kawannya dari segi sukunya, oh kalau orang ini seperti ini, kalau suku saya seperti ini, itu masih sering terjadi, Miss, gitu kan. Nah, jadi di sini membangun aspek rasa yang seperti apa yang saya akan bangkitkan. Ayo nak, walaupun kita ini berbeda jenis kelamin, Allah itu kan menciptakan kita itu dari beda jenis kelamin, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa, sayang? Untuk saling mengenal satu sama lain, saling mengisi, bukan saling menjelekkan kekurangannya, tapi kita saling ambil, oh kebaikannya dia apa, kekurangannya berarti kita apa. Jadi kita ngambil kebaikan dia untuk menutupi kekurangan kita. Begitu juga teman dan sebagainya gitu, Miss. Nah, itu proyek apa yang Ibu berikan kepada anak-anak agar pemahaman itu sampai ke anak-anak? Masya Allah, iya, Miss. Kemarin kan sudah saya tampilkan sebuah video, saya tampilkan slide gambar. Oh Nana, ini terkait dalam dunia nyata anak-anak ya, Miss, ya. Oh Nana, ini gambar apa sayang? Oh gambar anak-anak sedang bermain, Bu, gitu kan. Coba sayang, terkait dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan apa sih sayang yang tampak gitu kan? Akhirnya Nana bisa berkata, oh ada yang laki, Bu, ada yang perempuan. Oh iya, Bu, mungkin bisa jadi kalau dikaitkan dengan dunia nyata mereka di luar gambar tersebut, mereka, Bu, ada yang sukunya Jawa, Bu, ada yang sukunya Padang dan sebagainya gitu kan, Bu, ini gitu. Nah, kemudian di situ akhirnya kita bisa membangun anak-anak untuk kembali lagi bahwa Allah menciptakan perbedaan tujuannya untuk saling mengenal. Nah, jadi di sini saya ingin membangun anak-anak itu supaya hilangkanlah kebiasaan saling ejek mengejek gitu kan. Hilangkanlah kebiasaan saling membuli. Mari kita saling mengisi satu sama lain dan menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa membangun suatu bentuk persaudaraan, pertemanan, persahabatan, dan bekerja sama dalam konteks-konteks positif gitu. Oke, jadi Bu Nur Hasanah mengajak anak-anak melalui media gambar itu untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada. Iya, betul, Miss. Mengidentifikasi kemudian bagaimana bentuk kolaborasinya. Maka saya kemarin menarik suatu peningkatan hasil belajar dengan menggunakan tim games turnamen gitu kan, Miss, seperti yang sudah saya tampilkan di video, dan insya Allah sudah sesuai dengan penelitian tindakan kelas saya, sudah sampai pada siklus 1 gitu, Miss. Iya, maka apa saja, jadi di dalam kelompok itu saya membagi kelompok anak itu secara heterogen ya, Miss, ya, bermacam-macam. Di kelompok ini ada yang pintar, ada yang mungkin sedang, ada yang kurang, jadi nggak harus yang pintar-pintar aja, jadi tidak merasa tersisihkan yang lainnya gitu. Kemudian saya juga dalam bentuk soal itu apa saja gitu, anak-anak kan lomba-lomba ya, Miss, ya, untuk menjawab kartu pertanyaan tersebut gitu kan. Nah, jadi kartu pertanyaan
meskipun kita berbeda-beda gitu. Akhirnya nilai itu bisa terinternalisasi ke anak-anak gitu ya. Iya nih, makanya kemarin saya menggunakan suatu teori pembelajaran baik dari segi konstruknya gitu ya, konstruktivisnya, anak-anak kan membangun pengetahuannya sendiri, kemudian dari segi behavioristiknya juga ada kan, saya memberikan reward kepada kelompok yang mendapatkan nilai terbaik seperti itu. Nah, menarik sekali. Sana penjelasannya mungkin bisa sharing ilmu, menjadi ilmu tambahan bagi kita semua ada di sini.